Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kita akan membahas mengenai materi trigonometri dengan subbab materi satuan pengukuran sudut. Setelah mengikuti pembelajaran pada video ini, diharapkan kalian dapat memahami dan dapat menjelaskan satuan pengukuran sudut. Jangan lupa untuk membaca petunjuk pengerjaan yang ada pada lembar kerja yang sudah diberikan oleh guru kalian. Ikuti setiap langkah pembelajarannya dengan baik ya. Yuk, kita mulai. Nah, di sini terdapat sekilas peta konsep mengenai apa saja yang akan kita pelajari pada materi perbandingan trigonometri. Materi pertama yaitu satuan pengukuran sudut, di mana kita akan mempelajarinya saat ini. Kemudian ada definisi trigonometri, di mana materi ini akan terbagi lagi menjadi dua subbab, yaitu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku dan perbandingan trigonometri dalam koordinat kartesius. Dan yang terakhir adalah nilai trigonometri dari suatu sudut-sudut istimewa. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu satuan pengukuran sudut. Nah, apakah kalian masih ingat mengenai materi sudut yang sudah kalian pelajari ketika kalian kelas 7 SMP? Jika kalian masih ingat mengenai materinya, tetap berada di video ini ya. Nah, bagi kalian yang sudah lupa, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu video yang ada di sini. Yuk, kita mulai. Nah, terdapat dua satuan pengukuran sudut yang umum dikenal, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Tadi kita di awal sudah membahas sedikit mengenai satuan derajat, dan sekarang kita akan membahas mengenai satuan radian. Sesuai dengan definisinya, satu radian adalah besar sudut sebuah juring lingkaran, di mana panjang busur yang membentuk juring sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, untuk lebih memperjelas, kita perhatikan ilustrasi berikut ya. Oke, kita baca lagi definisinya. Satu radian adalah besar sudut sebuah juring lingkaran. Jadi, di sini terdapat juring bernama QOP. Juring lingkaran QOP dengan sudutnya adalah alfa. Kemudian, di mana panjang busur yang membentuk juring, busurnya di sini adalah busur QP, di mana panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi, panjang busur QP sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, dapat kita simpulkan bahwa besar sudut alfa dari juring QOP dikatakan sebagai satu radian ketika panjang busur juringnya sama dengan jari-jari lingkaran. Kemudian, dari definisi ini, kita akan mendapatkan suatu perbandingan, yaitu panjang busur QP berbanding dengan keliling lingkaran O, itu akan sama dengan alfa, di mana alfa tadi kita sudah mengetahui merupakan satu radian per besar sudut satu putaran. Nah, dari perbandingan tersebut, kita dapat menemukan suatu informasi baru. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai informasi baru tersebut, sekarang silakan kalian jeda video ini terlebih dahulu, agar kalian dapat mencoba untuk mencari informasi baru tersebut sesuai dengan cara kalian masing-masing. Nah, caranya adalah hanya dengan mensubstitusi informasi-informasi yang sudah ada pada perbandingan tersebut. Misal di sini terdapat panjang busur QP, di mana tadi kita sudah mengetahui bahwa panjang busur QP sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, kalian hanya tinggal mensubstitusi panjang busur QP menjadi jari-jari lingkaran atau R per keliling lingkaran. Kalian ingat-ingat lagi, keliling lingkaran itu rumusnya seperti apa ya? Kemudian di sini ada alfa. Alfa tadi apa? Yap, benar.
alfa sama dengan 1 radian. Per besar sudut satu putaran. Kalian ingat-ingat lagi berapa ya besar sudut satu putaran? Nah, setelah kalian mensubstitusi, silakan kalian operasikan sampai kalian menemukan suatu informasi yang kalian anggap baru. Nah, dari perbandingan tersebut terdapat lebih dari satu informasi baru. Jika kalian sudah menemukannya, silakan dimulai kembali videonya. Selamat mencoba! Oke, apa saja informasi-informasi baru yang sudah kalian dapatkan? Nah, untuk lebih meyakinkan apakah informasi baru yang kalian temukan sudah tepat atau belum, yuk kita bahas. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa panjang busur QP sama dengan jari-jari lingkaran atau R. Jadi, di sini kita dapat mensubstitusi panjang busur QP menjadi jari-jari lingkaran atau R. Per keliling lingkaran, di mana rumusnya adalah 2 pi R. Nah, sama dengan alfa. Tadi kita sudah mengetahui bahwa alfa sama dengan 1 radian. Per besar sudut satu putaran, yaitu 360 derajat. Di sini R dibagi R menjadi 1. Kemudian dari sini juga kita dapat mengetahui informasi-informasi baru. Misal, kita ingin mengetahui 1 radian itu berapa derajat ya? Jadi di sini kita dapat menghilangkan 360 derajat untuk mendapatkan derajat dari 1 radian. Dengan cara kalikan kedua ruas dengan 360 derajat. Jadi, 1/2 pi dikali 360 derajat sama dengan 1 radian per 360 derajat dikali 360 derajat. 360 dibagi 2 menjadi 180 derajat. Kemudian 360 derajat dibagi 360 derajat menjadi 1. Sehingga didapatkan 180 derajat per pi itu sama dengan 1 radian. Nah, ini informasi yang pertama. Kemudian kita juga ingin mengetahui 1 derajat itu berapa radian ya? Jadi dari informasi pertama yang sudah kita dapatkan, kita dapat menghilangkan 180 dan pi untuk mendapatkan radian dari 1 derajat. Dengan cara kalikan kedua ruas dengan pi per 180. Jadi 180 derajat per pi dikali pi per 180 sama dengan 1 radian dikali pi per 180. 180 dibagi 180 menjadi 1, dan pi dibagi pi juga menjadi 1. Sehingga didapatkan 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Nah, ini informasi yang kedua. Selanjutnya, kita juga ingin mengetahui pi radian itu berapa derajat ya? Nah, dari informasi yang kedua, kita dapat mengkalikan kedua ruas dengan 180. Jadi, 1 derajat dikali 180 sama dengan pi per 180 radian dikali 180. 1 derajat dikali 180 menjadi 180 derajat. Kemudian 180 dibagi 180 menjadi 1. Sehingga 180 derajat sama dengan pi radian. Jadi, pi radian sama saja dengan setengah putaran atau 180 derajat. Nah, bagaimana dengan 1 putaran? Dari informasi ketiga, kita dapat kalikan kedua ruas dengan 2.
Jadi 180 derajat dikali 2 sama dengan pi radian dikali 2. 180 derajat dikali 2 menjadi 360 derajat. Kemudian pi radian dikali 2 menjadi 2 pi radian. Sehingga satu putaran itu sama saja dengan 2 pi radian. Jadi dari perbandingan ini kita dapat menemukan 4 informasi baru. Yang pertama yaitu 1 radian itu sama saja dengan 180 derajat per pi. Kemudian informasi yang kedua yaitu 1 derajat itu sama saja dengan pi per 180 radian. Informasi yang ketiga yaitu setengah putaran atau 180 derajat itu sama saja dengan pi radian. Dan informasi yang terakhir yaitu satu putaran atau 360 derajat sama saja dengan 2 pi radian. Nah, dari keempat informasi tersebut, apakah kalian menemukan salah satunya atau bahkan seluruhnya? Nah, sampai pada tahap ini kalian sudah keren loh, karena kalian dapat menemukan suatu konsep baru dengan cara kalian sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika terdapat pernyataan sudut ABC sama dengan pi, itu sama saja artinya dengan sudut ABC sama dengan pi radian. Asalkan kita mengetahui bahwa konteks yang sedang dibicarakan adalah mengenai sudut. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengubah dari satuan derajat ke satuan radian, maupun sebaliknya, dari satuan radian ke satuan derajat. Nah, pada soal pertama, kita diperintahkan untuk mengubah 45 derajat dan 120 derajat ke dalam satuan radian. Berdasarkan kesimpulan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, bahwa 1 derajat sama dengan pi per 180. Dan untuk mengubah 45 derajat ke dalam satuan radian, hanya dengan mengkalikan 45 dengan pi per 180. Jadi, 45 dikali pi per 180. Mengapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa 1 derajat sama dengan pi per 180, maka untuk 45 derajat sama dengan 45 dikali pi per 180. Kemudian 45 dengan 180 dapat kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 45. 45 dibagi 45 menjadi 1. 180 dibagi 45 menjadi 4. Jadi 45 derajat sama dengan 1 per 4 pi. Nah, untuk yang 120 derajat, caranya sama seperti sebelumnya. Hanya dengan mengkalikan 120 derajat dengan pi per 180. Atau bisa juga dengan menggunakan cara lain. Kita ingin mengetahui 120 derajat itu berapa bagian dari pi radian ya? Nah, kita sudah mengetahui bahwa pi radian sama dengan 180 derajat. Jadi, 120 derajat dari 180 derajat pi. Atau 120 derajat per 180 derajat pi sama dengan 2 per 3 pi. Nah, untuk contoh soal yang kedua, kita diperintahkan untuk mengubah 1 per 2 pi dan 4 pi ke dalam satuan derajat. Nah, berdasarkan kesimpulan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, bahwa 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Karena 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi, maka 1 per 2 pi sama dengan 1 per 2 pi
dikali 180 derajat per pi. Pi dibagi pi menjadi 1, kemudian 180 dibagi 2 menjadi 90. Jadi 1/2 pi sama dengan 90 derajat. Nah, untuk yang 4 pi, caranya sama. Hanya dengan mengkalikan 4 pi dengan 180 derajat per pi. Atau bisa juga dengan menggunakan cara lain. Tadi kita juga sudah mengetahui bahwa nilai pi sama dengan 180 derajat. Maka nilai pi ini dapat kita substitusi ke 4 pi. Menjadi 4 dikali 180 derajat. Menghasilkan 720 derajat. Nah, jadi itulah soal-soal yang berkaitan dengan satuan pengukuran sudut. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, di sini terdapat latihan soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa untuk mengumpulkannya ke guru kalian masing-masing ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di seri kedua, yaitu mengenai definisi trigonometri. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.